ruh itu. Jadi apa tadi bunyi inti dari surat itu? Itu apa namanya? Kulir ruh. Setiap ruh itu. Apa namanya? Kulir ruh. Tiap-tiap ruh. Jadi memang kalau bicara ruh itu, kalau di dalam surat Al-Baqarah kajian Musa dengan Bani Israil, kan Musa dikasih petunjuk. Selalu naga ada ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Iya, setiap ruh itu dari perintah Allah. Ma'utitum min ilmi illa qalila. Tidak banyak orang tahu kecuali orang yang kendaki. Tidak ada banyak orang tahu kecuali sebagian kecil tentang ruh. Nah, termasuk Musa dikasih tahu oleh Allah tentang ruh itu gimana untuk menyatu. Ya kan? Yang orang sudah mati terbunuh, ya kan? Karena untuk dicari pembuktiannya, Musa dapat wahyu oleh Allah. Carilah sapi Bakoro tadi. Kayak ada surat Baqarah tuh ya. Iya, pukulkan ekornya, setelah dipukul hidup. Ruh yang tadinya sudah meninggalkan jasadnya orang Bani Israel tadi, balik kembali, ya kan? Balik kembali, menyatulah roh itu. Nah, bahasa Allah kan beda dengan bahasa manusia. Hanya roh itu urusan Allah. Ya kan gitu. Hanya sebagian kecil orang-orang tahu. Kan gitu. Kalau Allah sudah mengundangin caranya, ya gampang-gampang aja. Gitu, baik. Bicara roh itu memang ya kita harus banyak baca roh. Ruhullah. Roh itu pada dasarnya ada manusia. Pertama disebut roh mati. Roh mati itu adalah roh pertama-tama dimasukkan ke rahimnya seorang perempuan. Jadi sel sperma dan sel telur itu menyatu. Kalau tidak ada roh mati, maka tidak bisa tumbuh jadi darah. Tidak itu. Makanya setiap kehidupan ada roh. Itu makanya roh pertama-tama masuk di janinnya itu adalah roh mati. Ketika sel sperma dan sel telur menyatu, ya, di situ roh mati Allah masuk. Dan tumbuhlah jadi segumpal darah. Dari segumpal darah hidup kan menjadi segumpal daging. Jadi segumpal daging jadilah kemudian berubah-berubah sampai sebuah janin. Itu roh mati yang menghidupkan jasad ketika masih berbentuk sel sperma dan sel. Begitu ada roh mati masuk tumbuhlah. Jadi kalau roh mati nggak ada, jasad nggak bisa hidup. Yang kedua itu ya. Iya. Sel apa? Roh matinya kan. Iya. Nah, yang kedua itu disebut roh ilafi, roh idofi. Yang ketiga. Yang keempat, roh kamali. Itu roh rasa. Dan yang kelima disebut sirullah. Namanya itu rahasia-rahasia. Termasuk menghubungi tentang itu ya. Iya. Tentang apa namanya? Rezeki kepandaian itu. Iya. Sirullah itu yang membawa itu. Sirullah. Iya. Bakat. Iya. Tabiat. Sirullah. Nah, ketujuh-tujuhnya itu disebut roh. Meliputi keseluruhan. Iya, disebut roh. Rohnya. Kalau mimpi om saya itu dibilang surat Al-Baqarah itu kalau mau dia kaya katanya. Surat Al-Baqarah ayat. Dia bilang di Al-Baqarah. Oh, itu di Al-Baqarah ada banyak ayat. Banyak tentang omongan untuk kaya. Enggak yang masalah itu hatinya. Hatinya coba cari surat Al-Baqarah dulu. Kan bunyinya gimana?
Ini kajian tentang hikmah Al-Quran. Bisa di Ramadan. Kadang enggak ini. Sumum bukmun ummin layar. Semua bukun kuning layar. Semua tuli. Semua bisu kalau kita dapat. Ya kan? Semua akan tulis, semua bisu. Walaupun kita salah, ada ini kehidupan di dunia. Walau kaya raya dapat rezeki, ya kan? Enggak tahu itu rezekinya dapat maksiat, dapat korupsi. Belakang pilon aja semuanya. Bisu, tuli, ya kan? Membuat orang itu ya, soalnya itu. Iya. Enggak mau itu ya. Ya kalau orang dikasih rezeki kaya raya, Dia diam aja. iya. Walaupun salah, main perempuan kadang diem aja. Nah, itu Hikmahnya. itu diantaranya surat Al-Baqarah bunyi yang begitu tadi. Sumungguh ummin kom layar itu. Sudah utah, tuli, ya kan? Tapi semua akan kembali. Kan gitu. Surat apa ini? Rabbana wahai Tuhanku. Terus? Rabbana amanna. Berilah saya kepercayaan. Bima anza. Dengan apa yang kau turunkan. Wat tabakna. Dengan saya selalu taat dan taat Tabakna rasulah. kepada Rasul. Waktubna ma'asyahidin. Dan ampunilah saya dan golongkanlah kami dengan orang-orang yang mati. Orang-orang musyrik. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Usman, Ali Siti Fatimah, binti Rasuli. Terus akhirnya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika anta samsun anta badrun anta misbahul sujud marhaban ya marhaban ya marhaban syahrul ramadhani. Selamat datang untuk bulan Ramadan. Marhaban ya marhaban ya marhaban syahrul ramadhani. Selamat datang bulan. Jadi, Daeng, bulan Ramadan ini nanti, bulan ini di dalam satu kajian nanti akan berwujud jadi seorang yang paling tampan. Iya, wujud seorang yang paling tampan ketika kita di alam barzah mau didatangi mungkar wa nakir, dia datang. Aku adalah amalan dia selama bulan Ramadan. Jadi kamu tidak bisa menghukum hambaku ini dengan ikhlas Ramadan. Jadi sahur Ramadan itu Allah ciptakan berbentuk makhluk laki-laki yang ganteng, yang kuat, yang mampu melindungi kita dari alam barzah sampai alam yaumil qiyamah. Makanya itu hubungannya dengan Lailatul Qadar ya. Iya. Jadi bulan ini berbentuk malaikat, perwujudan satu malaikat. Sakban itu. Sakban. Saya kan waktu Sakban kan dan tak suruh itu. Saya di Habib Kuncung itu wirid sama istri saya. Ya, istri saya ini kan nggak paham begitu. Ya kan. Jadi kalau orang ahli baca Sakban semua diberi untuk tahun yang akan datang.
Karena itu hamba-hamba manusia dikatakan umur ini kan milik Allah. Iya, Gus. Ada salah satu teman kita yang tahun kemarin masih ketemu, ya kan, Ramadan. Begitu Ramadan ini dia kan, ya kan? Iya, Gus. Itu Allah itu sudah memastikan. Jadi kata Allah, hamba ini akan hidup. Belum tahu tahun depan aja. Kecuali bagi orang-orang yang alim, yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahui yang akan datang. Yaitu kemanfaatan, kehasafan. Saya bersyukur mudah-mudahan Allah ini memberikan kehasafan, kemanfaatan terus menerus. Kadang setiap kejadian saya diberi oleh tahu ini Gus. Yang terjadi. Kayak waktu Fauji Bowo, kurang seminggu saya tahu deh. Tak SMS orang-orang itu. Fauji Bowo kalah. Kata orang lain. Kusen ini marifat atau kasab atau apa itu. Yang saya Nggak dapat Gus itu. Saya dapat sinyal dari alam gaib. Dari Allah. Ya kan? Tapi ya, biarlah. Yang penting sudah kita sampaikan. Tentang pilkada. Mudah-mudahan aja. Karena kita ini, saya ini bukan aulia, bukan wali, bukan kiai, bukan ustaz, bukan saya yang hebat. Iya, Gus. Saya adalah hamba manusia yang di mata Allah adalah manusia yang betul. Cuma kebetulan, kan, oleh Allah dikasih ini, kita kasih pengetahuan kan, tentang urusan ini. Ini yang akan terjadi. Begitu lah. Alhamdulillah. Semoga Allah itu melimpahkan rahmat. Syair yang paling bagus itu gini, nih. Ya Safi'an Khalki Salatu wa salam Alaika Nur Khalki Bial anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam tu abadahu warabini walaisali ya syahidi siwaka fa'indaru dakuntu son halika. Itu dai. Itu syair kesufian. Tapi memang itu kalau orang dengar hati gak hilang gitu. Ya, Betul, tuh. Itu bagus direkam sama itu berdua itu. Itu kalau orang mendengarkan hati langsung hilang kayak apa gitu kita ngurusi dunia ini, ya kan? Itu hanya sesaat, ya kan? Ini yang ini di surat Yunus ini Gus, ini yang di itu disikirkan itu kalau lagi keadaan darurat. La ilaha illa anta subhana ini kuntu minadh dhalimin. Yang di Yunus ini di apa surat Yunus. Iya. Wa yamsaskallahu bidurrin. Oh, itu. Fala kasifalahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Iya. Itu amalan kalau kondisi darurat, nih. Surat Yunus itu, deh. Iya. Subhanallah, ini di dalam bulan Ramadan ini bagus nih. Hati-hati, Quran telah kita kaji. Dan jika Allah menahan dan memberikan apa kemudaratan, iya, maka tidak ada yang dapat melepaskannya kecuali Dia. Iya. Dan jika Dia memberikan kebaikan,
kepada hamba-hambanya, maka tidak ada yang dapat menahannya. Iya. Dan dia maha Wahwal Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Iya kan?